lu ada bikin nyicil Bitcoin 1 M ya? Oh iya, 1 M per hari. Itu beneran gak sih? Oh beneran dong. Lu pewaris apa perintis sih sebenarnya? Wah sensitif ini. Aku percaya dengan namanya Fort Turning. Fort Turning ini artinya terjadi krisis atau reset setiap 80 sampai 100 tahun sekali. Which is ini bertepatan di tahun 2030-an. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Sebelum kita masuk ke podcast, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau bakal ada event kripto besar di Jakarta namanya Web3 Week Asia. Ini acaranya tanggal 20 sampai 21 November 2025. Di dalam kalian bakal ketemu banyak banget info alfa seputar kripto, ada banyak banget KOL kripto yang kalian tahu, yang bakal ngobrol di atas panggung dan siap sharing info alfa ke kalian. Gue juga pastinya bakal datang ke sana dan jadi pembicara juga di sana. Ada 3 jenis tiket, ada yang untuk student, itu paling murah, general untuk yang umum, dan VIP. Kalau kalian ada kapitalnya, ada uangnya, gue sangat saranin beli yang VIP. Karena bakal ada kelas live dari beberapa whales dan OG crypto di Indonesia. Gue gak bisa spill siapa aja orang-orangnya, cuman gue bener-bener super luar biasa rekomen. Trust me on this one. Kalian mau beli yang VIP. Per bulan September ini harganya masih luar biasa diskon, yaitu diskon 45%. Di bulan Oktober nanti, ini bakal naik sekitar 2 kali lipat. Kalian bisa dapetin diskon 10% tambahan kalau kalian check out pakai kode W3W25JOSH sekarang. Dan ini cuma buat 100 orang pertama aja. Sekali lagi, bulan Oktober ini bakal naik signifikan, jadi buruan check out dan jangan tunda-tunda. Silahkan cek deskripsi video ini atau pin comment section yang ada di bawah. Oke, kita mulai podcastnya. Halo, selamat datang semuanya. Nama gue Josh Gultom dan kali ini kita agak berbeda sedikit. Gue bikin podcast ya sama teman gue dari Surabaya. Ini perkenalkan, ini adalah salah satu OG Bitcoin ya, nanti kita bakal kenalan sama dia. Selamat datang Bro Steven Anderson. Thank you Bro Josh. Nice Gimana? meeting you. Nyampe di sini gampang lah ya, Surabaya dari sini gampang lah ya. Ya lumayan sejam lah. Sebenarnya gue penasaran banget Bro sama lu Bro. Makanya gue sebenarnya Kenapa semangat nih? banget bikin podcast ini karena ada beberapa pertanyaan yang dari kemarin tuh sebenarnya pengen gue tanyain. Cuman karena nggak ada kesempatan ya. Kita ketemu beberapa kali tuh di event ya. gua. Cuman nggak sempat banyak omong ngobrol ya. ya. Karena Iya, lu iya. lumayan banyak Sibuk. sibuk lah. Jadi sekarang gue punya waktu. Nah, kemarin gue liat di Instagram lu Bro. Oh iya. Ngeliat tuh lu ada bikin nyicil Bitcoin 1M ya? Oh iya, 1 M per hari. Itu beneran gak sih? Oh beneran dong. Mana Oh, nih gue boleh lihat hasilnya? nggak? Boleh. Nih mana? Ini Bitcoin ditunjukin nyicil di layar. 1M. Per berapa hari? Atau per 1 minggu? Per 1 M per hari. Udah sejalan sebulanan. anjing udah 30M dong berarti. Tapi pas Bitcoin masih, berarti kalau sebulan lalu sekitar 107, 108. 117, 100. Jadi ini nggak kalah dengan Bitcoinnya anak menteri. Anjay. Bitcoin anak menteri. Kan baru-baru ini lagi viral. Baru-baru lagi viral Bitcoinnya anak menteri katanya 13 BTC. 13 BTC. Iya, jadi ini udah 20 BTC. 20 BTC dah. Ya itulah Ini 1 M asli per ya. hari. Asli. Bukan screenshot ya teman-teman. Iya. Wah gila loh. Ini berarti apakah porto pribadi atau Ini porto iseng. porto iseng? Ini apa nih? Enggak. Kak? Biasanya kan kalau ada tuh dari grup sebelah cicil Bitcoin sampai apa gitu. Atau misalnya cicil koin apa sampai apa. Ini apa nih? Sampai kapan? Enggak, karena gue yakin aja sama Bitcoin gitu loh. Kan gue lihat yang sebelah itu ada yang cicilnya 100 juta per bulan. Nah, karena selama ini gue lihat TikTok yang lain itu cuma cicilnya di bawah itu, entah 10 juta, 1 juta, 100 ribu, 50 ribu. Ya udah gue iseng aja bikin yang lebih tinggi. Bikin gitu lebih loh. tinggi lah. 1 M per hari ya. Iya, karena gue juga yakin sih bro. Jadi gue ini lebih ke long term view ya. Gue dari dulu memang udah percaya Bitcoin kan dari tahun 2017. Jadi gue percaya di tahun 2030-an itu Bitcoin bakal ke $1 juta gitu loh. Oke. Jadi ya kalau harga sekarang ya it's a discount 90% gitu. 90% diskon. Ya 90% discount. Jadi ya if you have long term view just buy and hold gitu aja. Just buy. Kalau dikasih kesempatan 10x your asset in 10 years, why not you just accumulate gitu Setuju loh. banget. Ini mungkin teman-teman nih bagi yang nggak tahu, gue juga emang ada invest di Bitcoin ya. Cuman gue mau nanya nih pandangan lo. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Ini kan sekarang udah tahun 2025 ya. Dan banyak yang ngomong bahwa di Q3 itu tuh Bitcoin bakal top. Ada kemungkinan top lah. Dan tapi ada juga orang-orang yang bilang di tahun 2026 itu tuh masih bullish. Ada yang bilang long term gitu. Ini ada lengthening cycle. Bener. Ada juga, tapi at the same time ini kontradiktif karena ada yang bilang kan, wah kita tuh nggak ada yang tahu kapan top.
bisa aja orang-orang ngomong, wah ini lengthening cycle, tapi beneran top. Ada yang bilang kayak, oke, ini karena semua orang sudah tahu nih berapa ratus hari setelah halving segala macam, jadi orang-orang sudah mengekspektasikan, sehingga ketika hal itu terjadi tidak akan terjadi beneran malah, karena semua orang sudah ekspektasi, malah lebih panjang atau malah lebih singkat. Kalau dari lu sendiri nih, lu kayak gimana? Kan lu nyicil nih tiap hari Bitcoinnya 1M. Berarti lu apakah punya pandangan yang lebih long term lagi di cycle kali ini, atau emang lu untuk Porto itu untuk lengthening cycle yang sampai kayak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau gimana? Sebetulnya gue udah ngalamin 3 cycle bro, dari 2017, 2020 dan sekarang di 2023 gitu kan. Okay. Dan memang ada teori yang mengatakan Bitcoin itu 364 1064, yang artinya 364 hari bullish, 1064 hari bear market kayak gitu. Jadi tiap 4 tahun sekali. Tapi menurut saya teori itu dipatahkan di cycle kali ini. Kenapa? Karena kalau saya selalu menganalisa dari top down analysis. Jadi saya lihat helicopter view-nya dulu, dan helicopter view-nya dulu kita lihat dari US-nya gitu, dari kelakuan the Fed-nya. Kita coba tarik balik di tahun 2017-2018. Ternyata bear market itu terjadi karena liquidity ditarik bro, bukan setuju. karena cycle. Bukan kan karena hitung-hitungan ya? Bukan karena hitung-hitungan. Kan orang ngira 364 1064 ya wis rumus pasti 364 1064 atau 4 tahun sekali gitu kan. Tapi sebenarnya bukan karena itu bro. Karena di saat itu liquidity-nya ditarik sama the Fed. The Fed melakukan QT gitu. Dulu kan the Fed kalau waktu bull market melakukan QE, bahkan melakukan zero interest rate policy juga. Makanya Bitcoin naik gila-gilaan tuh. Karena Bitcoin adalah aset yang paling sensitif terhadap liquidity gitu bro. Nah semakin banyak liquidity atau global M2 naik, Bitcoin tuh ikut naik. Ya di tahun 2020 juga, apalagi COVID kan, print duit gila-gilaan tuh. Ada banyak helicopter money juga istilahnya. Nah terus, dan di tahun ini sedikit unik bro, belum ada QE, the Fed suku bunga masih tinggi, dan habis gini the Fed baru mau mulai QE. Padahal sudah termasuk tinggi ya, 100.000 ya. 100.000. Padahal jadi ini gua bilang Bitcoin masih fair value, belum over value. Kalau dulu dia sampai top itu udah over value. Karena kalau saya biasanya lihat dari itu di Power Law, Bitcoin Power Law, kita bisa analisa, kita bisa lihat Bitcoin udah over value atau belum. Nah, kalau di cycle sebelumnya itu udah benar-benar over value, makanya wajar dia turunnya sampai 80%. Nah, kalau sekarang harga Power Law itu masih di 50 ribuan. Jadi worst case scenario Bitcoin turun pun paling jelek di 50 sampai 60 ribu. 50 sampai 60 ribu. Iya, Kalau itu bottomnya. Bottomnya. Oke, I see. Berarti lu lebih condong ke ambil kubu lengthening cycle. Yes, aku percaya 2026 masih bullish. 2026 masih bullish. Kalau sebenarnya gue juga salah satu orang yang percaya sama lengthening cycle nih, karena gue percaya bahwa Bitcoin itu tuh sangat erat hubungannya sama jumlah duit yang ada di seluruh dunia, which is adalah liquidity itu sendiri. Cuman kalau gue boleh nanya nih, kita iseng-iseng lah ya, kita nggak tahu lah kayak gimana. The Fed tiba-tiba berubah pikiran segala macam, ditembak lah atau kayak gimana. Menurut lu, top cycle kali ini tuh kalau menurut dari pandangan makroekonomi atau dari kayak gerak-gerik The Fed, menurut lu tuh topnya bisa di kapan? Apakah tahun depan? Apakah malah lebih panjang lagi, bisa sampai bertahun-tahun atau kayak gimana? Karena sebenarnya ya kenaikan sebelumnya, kenaikan yang kali ini itu bukan didorong oleh The Fed sama sekali. Sedangkan kenaikan yang sebelumnya 2017, 2020 itu semua didorong oleh The Fed, yang mana dia melakukan QE. Nah kali ini cuma didorong dengan ETF dan institusi. Dan sekarang bahkan negara berlomba-lomba untuk memborong Bitcoin. Nah makanya ini benar-benar kenaikan yang sehat kalau saya bilang. Jadi kenaikan yang bukan didorong oleh FOMO atau didorong oleh The Fed. Nah sekarang The Fed baru melakukan QE. Jadi kemungkinan ini bakal jadi lengthening cycle. Kalau bisa dibilang mungkin kelakuannya bakal sama seperti emas ya bro. Emas dulu waktu pertama kali adanya ETF, dia itu naik terus menerus selama 5-10 tahun kalau nggak salah. Ya mungkin bisa jadi topnya antara 2026 atau 2027, but we never know. Jadi aku percaya masih lengthening cycle sih. Tapi bro percaya nggak ini ada yang namanya fourth turning? Sebenarnya kalau sampai ke 2027 sendiri, gua agak serem. Kayaknya gua bakal take profit sedikit. Iya, gua sih bakal take profit menjelang Piala Dunia sebenarnya. Menjelang Piala Dunia. Oh, lu cukup yakin dengan narasi bahwa Piala Dunia akan menarik liquidity. Iya, itu ada kemungkinan besar. Jadi di sana kita mending amankan dulu Imlek, Piala Dunia itu. Oh, tanggal-tanggal kayak gitu. Tapi ini sih bro, kalau untuk long termnya ya, aku percaya dengan namanya fourth turning gitu. Oke. Boleh tolong jelasin nggak? Ya, fourth turning itu jadi terjadi krisis, kita mungkin tahunya 10 tahun sekali ya. Benar. Mungkin 98 ya kan, 2008.
terus kemarin 2020 Covid. Tapi kali ini kita bertepatan dengan krisis yang double-double, bro. Gimana 10 tahun sekali dan 100 tahun sekali. Nah, 10 tahun sekali, 100 for turning ini artinya terjadi krisis atau reset setiap 80 sampai 100 tahun sekali. Which is ini bertepatan di tahun 2030-an. Yang mana 100 tahun sebelumnya di tahun 1929 itu kan ada The Great Depression. Ya. Itu krisis terbesar di sejarah Amerika. Ya. Dan ketepat 100 tahun setelahnya yaitu 2030-an ini. Nah, ketepatan juga itu 10 tahun. Jadi double-double nih impactnya. Nah, jadi kita harus bersiap nih untuk menghadapi itu. Dan menurut saya itu akan menjadi katalis yang paling gede buat harga Bitcoin mencapai $1 juta. $1 juta. Jadi di tahun 2030 cuma ada 2 pilihan nih, bro. Lu mau jadi yang holder Bitcoin atau lu mau jadi pegawainya buat yang pegang Holding Bitcoin. Oke. Ini gue belum pernah bahas sebenarnya di channel gue sih, dan gue menarik banget ketika lu mention ini yang apa tadi namanya For turning. Oke. Yes. Gue mau ngulik sedikit deh di bagian itu, karena sekali lagi gue belum pernah ngebahas itu. Emang di channel ini gue ada beberapa kali mention mengenai 2029, 2030 itu akan ada banyak krisis yang terjadi. Mungkin katalis yang paling pertama gue bilang itu gara-gara AI sebenarnya sih. Salah satu pendorongnya boostingnya adalah AI juga. Jadi karena AI sekarang sudah sangat-sangat banyak, di-upgrade terus-terusan, dan kayaknya nggak ada reason untuk perusahaan mau mempekerjakan manusia lagi, mendingan pakai AI kan secara spending kan lebih murah. Akhirnya banyak layoff ya. Akhirnya banyak layoff, unemployment, tapi at the same time the Fed mau ngeprint money juga nggak ada gunanya. Orang akan tetap pakai AI dibandingkan membuka lapangan pekerjaan begitu banyak. Itu yang ada di pikiran gue. Tapi menurut lo pribadi, kalau tadi kan kita hanya ngomongin masalah cycle ya, kayak masalah waktu 100 tahun sekali, 10 tahun sekali. Menurutmu katalis di tahun 2030-nya itu apa tuh di kepalamu? Narasinya apa? Narasi pertama menurut gua adalah ini. The Fed sekarang kan print money-nya makin lama makin gila. Ya. Dan kita nggak tahu kalau Amerika itu ternyata sedang menanggung beban bunga kalau nggak salah 1,1 triliun dolar per tahunnya. Yang mana itu sangat gede. Bahkan sebenarnya kalau kita tanya apakah Amerika itu mampu membiayai perang, sebenarnya mereka nggak mampu. Iya. Nah, jadi dengan ini seperti bubble sih kalau gue bilang. Jadi kalau ada suatu saatnya nanti bubble-nya bakal meledak gitu loh. Bubble-nya bakal meledak. Nah, kalau bubble-nya bakal meledak, kita sudah harus nggak boleh fiat gitu loh. Kita harus cari safe haven-nya. Nah, safe haven-nya itu entah emas atau Bitcoin yang digadang-gadang jadi gold 2.0, dan aku percaya Bitcoin akan menjadi emas digital atau gold 2.0 gitu. I see. Tapi kalau dari emas sendiri lu nggak ada masalah ya dengan itu ya? Maksudnya it's a good investment. asset, ya? Yes, it's a good investment, but more conservative. Bitcoin for more aggressive. Jadi ya bisa dibilang di tahun 2030 bro, kalau lu nggak pegang Bitcoin atau at least pegang emas, ya lu bisa jadi gembel gitu. Oke, I see. Mungkin gue mau nanya sedikit bro. Tadi kan lu bilang sempat lu itu tuh invest tahun 2017 ya? Benar. Di tahun itu Bitcoin itu tuh fundamentalnya masih dipertanyakan sama banyak orang. Apalagi dibandingkan sama sekarang ya. Sekarang kan udah institusi, SEC udah approve segala macam. Kita udah bisa kayak oke, kita percaya third party ini, and then gak mungkin mereka orang tolol, orang bodoh yang sembarang. Masa kita lebih pintar dari presiden. Nah itu maksud gue. Nah jadi gue mau nanya nih, pas tahun 2017 kondisi lu tuh kayak gimana sehingga akhirnya lu bisa invest di Bitcoin? Awal ceritanya tuh kayak gimana? Apa yang membuat lu, wah ada Bitcoin nih, wah ini asik nih, gue masuk. Apa yang membuat lu kayak gitu? Jadi bisa dibilang ya gue ini orangnya backgroundnya pengusaha bro. Jadi kalau dibilang gue ini KOL, influencer atau edukator sebenarnya kurang tepat. Jadi gue lebih ke pengusaha yang mau diversifikasi investasi ke kripto. Oh I see. Yeah. Jadi background gue dulu itu orangnya memang suka mencoba hal baru gitu. Jadi ada sesuatu gue coba gitu. Jadi mulai dari SMP itu aku jualan online. Jadi di saat teman-teman yang lain pada main basket di luar gitu kan, rame-rame nongkrong gitu, gue kerjaannya jualan online bro, di depan komputer terus. Sampai dikira anak ansos gitu. Apa gitu. Jualan apa dulu pas Dulu SMP? Jualan serba ada, jadi di Kaskus dulu. Kalau Di Kaskus, gue main Kaskus juga. Forum jual beli. Iya ada. Ya dulu gue kumpulin cendol berderet. Oh, yang udah panjang banget hijau Iya panjang itu. Jadi gue jual di FJB-nya. Nah jualannya kalau lu tanya jual apa, semua gue jual bro. Jadi mulai dari pulsa. Dulu pulsa transfer gue jual. Terus dulu DVD PC game gue jual. Terus aksesoris game gue jual. Terus Wii, NDS, PSP itu semua gue jualin.
Jadi konsol game, aksesoris game. Terus yang dulu kan sempat booming juga game online. Anak-anak pada main Warnet, Point Blank, Point Grand Blank, Case. gua main. Nah itu gua anak-anak main Warnet beli cashnya, gua yang jual cashnya. Nah, Gue main gitu, dia yang jualan. nah Gua dari lagi- sana gua kumpulin duitnya. Meskipun waktu itu ya memang nggak mudah, bro. Kan kita kalau bisa dibilang outlier ya, di mana yang anak-anak pada main kita malah jualan. Ya kadang dibilang wah ini agak freak gitu anaknya, aneh gitu, jualan terus gitu. Gue bisa ngebayangin terus musuhin Iya. sama teman-teman. Musuhin sama teman-teman. Gak mau main loh ya, warnet gak mau. Diajak warnet, enggak aku jualan aja nah kayak Oke gitu. sih. Berarti dari dulu emang ada insting untuk pengusaha ya. Dulu gue Benar. jujur juga SMP juga sempat jualan di Kaskus juga Oh, sama iya? kayak lo. Cuman jualannya nggak benar. Jualannya tuh senjata. Senjata. Pisau-pisauan gitu-gitu nggak, sampai akhirnya dipanggil guru lah gara-gara ketahuan. Itu aneh banget. Tapi gue mau tahu nih, kan lu jualan segala macam. Lu ngelawan arus sama teman-teman lu. Pas SMP itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2010. 2010. Oke. Lu udah mulai ngumpulin uang dari tahun 2010 sampai akhirnya lu invest tahun 2017 di Bitcoin. Lu tahu Bitcoinnya dari mana? Dari salah satu mata kuliah sebenarnya. Hah, mata kuliah? Mata kuliah. Mata kuliah apa? Jadi jadi kan tadi udah ngumpulin uang. Jadi dari angpau juga gua kumpulin. Jadi tiap Oke. kali orang tua gua itu nggak pernah manjain anak gitu loh, Bro. Oke. Sebenarnya orang tua juga keluarga sederhana. Mereka awalnya cuma sebagai pegawai di bisnis keluarga besar gitu. Jadi nggak punya wewenang yang tinggi atau gimana. Nah jadi mereka selalu ngajarin, kalau mau beli sesuatu harus nabung gitu, karena cari uang itu susah. Gitu. Jadi kayak misalnya gua mau beli PS gitu, nggak langsung dibeliin bro, harus nabung dulu gitu. Jadi makanya dari kecil selalu menyisihkan uang nih, dari angpau ditabung, dari uang jajan ditabung, dari tadi jualan Kaskus ditabung, nabung sampai kekumpul 300-an juta itu di Itu tahun 2017-an. 2017 lu kumpul 300 juta. 300-400 juta. 300-400 juta. Dari jualan sejak SMP itu Iya, plus uang jajan, plus angpau. angpau segala macam, Semua nggak ada segala lu macam. jajanin ya? Ada, pasti ada jajan, cuman Ada, maksudnya tapi mayoritas kecil. 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 Oke. Nah, sampai suatu ketika aku lagi kuliah, jurusan gua international business sebenarnya. Oke. Nah, tapi ada satu materi di kuliah itu namanya business English. Sebenarnya ini public speaking materinya, bro. Oke. Nggak nyambung ya sama Nggak Bitcoin. nyambung sama sekali. Iya, tapi gurunya itu sering kasih kita random topics buat kita latihan speaking. Dan salah satu topiknya itu Bitcoin. Wah, random ya. Random ya. Ini mungkin takdir, bro. Mungkin takdir. Bisa jadi dosennya juga invest dari situ tuh. Enggak, dosennya nggak percaya. Oh, Tapi nggak percaya? anehnya bro, yang di kelas itu nggak ada yang invest Bitcoin, gua doang. Iya. Oh, jadi gara-gara tugas public Ya, kayak tugas public speaking itu gua tahu, oh ini Bitcoin. Tapi kata dosennya ini bahaya ini buat mata uang dark web gitu. Buat jual beli ginjal manusia, organ manusia, credit card, senjata gitu. Tapi emang pada saat itu emang seperti itu, bro. Iya pada saat itu, Pada saat itu memang emang seperti itu. Iya, terus aku lihat, oh apa ini kok menarik gitu kan. Dark ini orangnya. Oke, terus. Terus habis gitu ya aku coba apa ini? Oh ternyata blockchain teknologi. Oke. Oh keren juga ya. Terus aku coba, gimana nih cara kirim duitnya? Oh keren juga ya. Waktu itu belum ada QRIS bro. Jadi, kirim uang antar wallet cuma scan. Wah nggak usah ketik-ketik nomor rekening kayak gini. Udah canggih pada zaman itu. Pada saat itu kirim antar wallet tuh udah QR kan. Oh iya. Tapi sedangkan di TradFi masih tulis. Iya, masih tulis-tulis. Nah, masih ketik. jadi sebenarnya Web3 itu adalah pendahulunya TradFi. Jadi apa yang terjadi di TradFi pasti terjadi duluan di Web3 gitu loh. Jadi dari sana aku lihat, wih ini keren nih masa depan ini. Terus aku lihat di Cina, di Cina juga udah mau mulai bayar-bayar pakai scan-scan nih. Berarti teknologi blockchain ini bisa jadi masa depan nih. Oh, gitu. dari situ ngeliatnya. Nah, terus dari situ gue lihat, gimana sih cara belinya gitu kan. Oke. Terus cari-cari ketemu Bitcoin Co ID itu. Sekarang Indodax Oh iya, sekarang namanya. udah. Nah itu aku coba beli 10 juta waktu itu. 10 juta 20 juta. Itu masih ingat gak di harga berapa dulu? Di harga 10 jutaan. Di harga 10 jutaan. Jadi dapat 2 Bitcoin kan. Dapat 2 Bitcoin. Nah, flashback dulu aku nggak punya background investasi sama sekali. Oh, oke. Orang tua itu mereka kolot konvensional. Jadi mereka cuma percaya deposito sama emas dan properti. Jadi saham itu nggak pernah sentuh sama sekali, bro. Beda seperti orang-orang zaman sekarang mungkin kayak investasi pertamanya saham dulu baru kripto gitu. Tapi saya langsung nyemplung di kripto. Sebelumnya cuma deposito dan emas. Jadi ini investasi pertama saya Investasi pertama langsung di kripto. di Bitcoin.
Tapi kalau sekarang lu nggak pegang saham sama sekali? Atau ada? Ada BRI lagi rungkat. Oh, lagi rungkat ya. Beli lagi kemarin BRI lagi rungkat itu. Nah, terus di situ saya beli 20 juta kan, dapat 2 BTC. Aha. Kaget Betul. dong. Dalam sebulan 2 BTC-nya itu dari 20 juta jadi 50 juta, Pak. Oke. Dari sana saya cari uang susah-susah 10 juta per bulan, kerjanya mati-matian, balesin chat apa. Ini kok 20 juta jadi 50 juta. Sulapan ini ya dalam sebulan bisa Magic kayak gitu. ya. Magic keren ini. Langsung aku waktu itu, waduh ya udah ini dana darurat udah siap, aku sisihkan 10 juta di rekening, sisain, terus akhirnya ada 300 juta tembak bro semua. Buset. Tembak semua di 30 sampai 50 juta DCA itu. Beli Oh, beli pelan-pelan ya, nggak beli langsung pelan-pelan. lamsam ya. Iya, beli pelan-pelan makin naik makin beli DCA up. DCA up. Benar. Nah, terus sampai akhirnya di akhir 2017 itu punya 40 biji Pak, waktu itu. Oh, oke. Iya, jadi bisa dibilang umur 19 waktu itu punya 10 M bro. Sempat pegang. Sempet pegang ya? Tapi jatuh habis gitu. Oh, lu belum tahu ada cycle segala macam. Aku nggak tahu, nggak belajar. Nggak Jadi belajar, cuma nggak belajar yang cycle ada fat, aduh apa itu nggak ngerti bro. Technical nggak ngerti bro. Ya pokoknya ini bagus beli gitu kan. Jadi pas lu udah mulai riding itu, maksudnya gue pengen tahu nih secara emosional lu kan, wah dapat anjing 50 juta dalam waktu beberapa saat aja gitu, cepet kan. Saya kira lu DCA up, wah makin kaya. Makin kaya. Kan itu 2017 Iya. gini nih. Iya. Wah 10 M, wah gue orang kaya nih sekarang nih gitu. Iya, OKB bro. OKB ya, tiba-tiba turun kan. Itu Iya, kan drastis banget turun dari Jadi 2017. kita kan ada namanya Dunning-Kruger effect. Iya, ya. Dunning-Kruger effect. Di mana orang overconfidence ketika Yes. naik, tapi akhirnya dihajar sama market. Nah, Nah. itu yang terjadi di gua sebenarnya. Ketika lu dihajar market, kapan lu akhirnya exit dari Bitcoin itu sendiri? Atau lu nggak exit sama sekali bahkan? Oke, jadi waktu naik ini Hah? gua ada TP, gua ini fokusnya waktu itu memperbanyak BTC. Jadi waktu itu gua tradingnya altcoin. Awalnya gue cuma punya sekitar 10 sampai 20 BTC di awal, tapi gue tradingin dulu nggak ada USDT ya bro. Ya, Jadi langsung selalu trading BTC, percaya. BTC. Justru itu bagus sebenarnya, bikin kita punya BTC lebih- pengen ya. BTC lebih banyak. Jadi tugasnya memperbanyak BTC. Kalau sekarang orang tugasnya memperbanyak USDT. Padahal kalau di kripto kalau kamu maksi atau kamu percaya dengan masa depan harus memperbanyak BTC. Iya benar. Nah dari sana aku memperbanyak BTC, ikut ICO sana sini sampai akhir tahun punya 40 itu. Nah, tapi di suatu ketika sebenarnya diselamatin juga sama teman-teman, meskipun teman-teman waktu itu menghina ya, Pak ya. Bilangnya apa itu uang virtual nggak bisa dicairin gitu kan. Katanya masa makannya tahu tempe virtual, babi virtual, nggak ada gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, "Oh, awas kamu ya," gitu kan. Jadi aku langsung ke dealer BMW waktu itu. Aku bayar BMW itu 200 Bitcoin kan 200 juta. 5 Bitcoin tak tukar 1 BMW X3 waktu itu di umur 19. Terus aku ke kuliahan itu bawa BMW sendiri, yang lain Toyota, Honda. Gitu. Terus aku pamerin nih hasilnya, bukan uang virtual kan gitu. Oke. Nah, jadi udah cash out satu dari situ, ketolong Cash temannya. outnya gara-gara ngejek orang. Jadi kalau nggak ada teman-teman yang ngejek itu lu kayaknya bakal tetap hold ya. Oh iya, tetap Wah, kacau. Oke, tapi itu lucu sih itu jadi cash outnya TP-nya gara-gara itu ya. TP-nya gara-gara ini dihina orang. Oh, oke. Terus- Mobilnya masih ada? Oh, udah jual. Oh, dijual. Ada TP lah, oke lah. Ada TP. Jadi habis gitu di sana juga sempat waktu di atas tuh kayak OKB. Waduh, umur 19 pegang 10 M gitu kan. Iya. Langsung kayak semua pengen dibeli Semua gitu. pengen Iya, wajar lah, namanya juga masih anak muda masih ya. anak muda, ha. Iya. Nah, tapi akhirnya benar-benar disadarkan oleh market di tahun 2018. Oke. Jadi 2018 itu anjlok parah dari 300 juta sampai ke 50 juta waktu itu. Nah, itu cepet parah banget. Tapi dikikisnya pelan-pelan. Cet. Sampai di itu sisa 50 juta itu aku jual separuh lebih dari Separuh lebih. yang ada BTC-nya. Tapi Karena masih untung kan itu kan? masih untung. Jadi untungnya ya mungkin sisa 3-4 eman gitu lah Oke. segituan. Tapi itu karena orang tua juga sih. Orang tua bilang, "Udah kok dijual aja, scam ini," gitu kan. Kata mama gue bilang, "Weh, ini scam ini, udah nggak ada harapan, money game, Ponzi ini. Ponzi. Udah buang aja ini. Iya. Takutnya kayak tulip," katanya gitu. Iya. Nah, sebenarnya gara-gara bapak mama gue juga, gue jadi kehilangan opportunity cost, bro. Itu 40 BTC kalau sekarang 100 M, bro. Coba kalau waktu itu masih di hold gitu kan. Tapi at the same time juga pada saat itu
Lu tahu gue benar-benar jual di bottom, lu tahu. Bener-bener bottom. 2018 Jualnya. itu 50 juta itu bottom, Bro. Langsung Habis naik. gitu naik, Bro. Naik terus turun lagi ke 50 juta itu waktu Covid doang. Habis gitu naik lagi. Aduh, itu benar-benar opportunity cost. Waduh, udah panic selling di bottom lagi. Waduh, sakit. Emang retail ya? Retail. Exit liquidity emang. tapi untung masih pegang separuhnya. Masih pegang gitu. separuh. Oh, nggak jual semua ya? Nggak jual semua. Oke. Nah, terus akhirnya orang tua bilang, udah fokus ini Chosen E dagang aja gitu. Oke. Udah jangan main gitu-gituan, judi tuh, gambling gitu. Udah nggak bisa kaya lah main kayak gituan. Kayak papa mama kerja aja gitu, kerja yang benar. Gitu. Oke. Nah, gitulah orang tua kita kan pasti gitu. Iya. Kalau mereka kan emang, tapi at the same time juga apa bilang ya? Kalau gue di posisi tahun 2017 dan gue tidak terlalu banyak testimoni Bitcoin sama orang-orang institusi segala macam, ya probably gue juga akan bilang Bitcoin. Benar, karena 2017 Bitcoin gamenya masih retail. Iya, masih retail. 2020 baru masuk institusi seperti Tesla. Iya. 2024 nih baru negara mulai masuk. Iya, negara juga. mulai masuk. Itu baru. Semenjak El Salvador mulai berhasil. Iya, benar. Apalagi setelah Trump akhirnya naik menjabat, terus Bitcoin makin dielulukan gitu sama dia kan. Jadi Benar. makin kayaknya kalau BTC scam agak gimana gitu. Orang mulai ada optimistik untuk mau invest lebih besar di sana, dan harga juga udah cukup tinggi gitu kan. Benar. Cuman gue mau nanya Rik, bro. Tadi lu ada ngomong masalah orang tua kan. Gue pengen tahu nih. Jatuhnya ini sebenarnya lu pewaris apa perintis sih sebenarnya? Ini gimana? Wah, sensitif ini. Jadi sebenarnya banyak juga di konten dikomenin gitu ya. Katanya pewaris gitu. Tapi sebenarnya keluarga gue cukup sederhana sih, Pak. Jadi orang tua ini punya bisnis ya. Bisnisnya itu pengangkutan, tapi ini bisnis keluarga besar. Jadi anaknya anaknya kakek gue itu ada 10. Jadi bisnis ini dibagi 10 ya, lo tau lah bisnis misalnya cuannya cepet tiaw sebulan bagi 10 juga berapa gitu kan. Ya mereka juga cuma makan gaji. Jadi benar-benar dari sederhana lah, maksudnya ya pokoknya cukup makan gitu. Tapi ya privilege yang gue dapatkan ya edukasi sih. Dia orang tua sekolahkan saya sampai besar sampai sekarang dan kasih edukasi yang benar. Jadi dari dulu gue diajarin kayak kalau ada duit ditabung, terus nggak boleh ngerokok, nggak boleh main cewek, nggak boleh dugem, nggak boleh aneh-aneh. Udah olahraga, kerja aja, kerja keras kayak papa gitu kan. Dari sana ya mindsetnya terbentuk. Makanya gue sampai sekarang kayak ikut-ikut event kripto apa ya cuma sekedar networking aja. Jadi nggak, kalau minum ya paling minum air putih gitu. Jadi jarang banget minum kecuali benar-benar dipaksa gitu ya. Jadi nggak gitu ya, baru mau minum ya. Jadi nggak pernah rokok, minum, dugem itu udah bukan hobi saya gitu. Jadi kadang kalau klub atau networking yang terlalu basic, aku biasanya nggak kuat keluar biasanya. Oh, I see. Nah, jadi setelah itu merintis juga kan dari yang jualan itu sampai pada akhirnya di 2016-2017 itu juga papa mau mulai buka usaha sendiri gitu. Aku sempat bantuin. Nah, papa itu jadi mama saya sering dibanding-bandingin sama kakak ipar ya. Kokonya papa punya istri gitu kan. Dia kan dari keluarga yang lebih maksudnya lebih kaya lah bisa dibilang. Jadi dia usahanya batu bara, punya tongkang-tongkang gitu kan. Nah, jadi sering dibandingin kayak mama gue sering dibandingin, itu jangan harus kayak gitu, itu jualan tongkang-tongkang hebat gitu. Mama aku cuma dari background toko kain di pasar gitu. Ya, jadi sering dibanding-bandingin. Jadi tiap kali ke pertemuan keluarga juga ya nggak munafik sih, keluarga juga pasti lihat duit juga. Siapa yang berduit itulah yang dihormati kalau di keluarga, biasanya kayak gitu. Nah, sampai di pertemuan keluarga itu ya kadang kita malu ke pertemuan keluarga, soalnya keluarga kita biasa-biasa aja. Nah, sampai suatu titik papa mau buka usaha alat berat gitu. Nah, tapi waktu itu dia mau pinjam ke kokonya. Kokonya bilang, ini udah kamu kerja semampunya aja gitu, nggak usah maksa gitu loh. Maksudnya kalau memang nggak bisa gitu, nggak usah maksa lah. Maksudnya uang juga nggak dibawa mati gitu loh. Udah cukup kerja sebisanya aja. Nah, di situ benar-benar terpukul, waduh cari pinjaman di mana gitu kan. Jadi sampai akhirnya cobain bank 1, bank 2, bank 3 itu nggak ada yang kasih gitu loh. Sampai pada akhirnya dapat pinjaman juga dari mama mertua. Jadi mama punya ama gua. Nah, itu kasih pinjaman ke papa saya. Dia benar-benar percayain, udah ini sisa emas mama, ini buat papa. Tapi kembaliinnya dalam bentuk emas ya, jangan balikin dalam bentuk rupiah ya. Pinter juga itu ama gue. Karena emas naik terus. Mas naik terus. Jadi katanya
ini mama nggak kasih bunga ya, tapi emasnya harus Itu balik bunga emas loh ya. Sama aja. Lebih parah kadang beberapa. Iya, nanti emasnya naik kan itu bunganya. Iya, Berarti- bunganya jadi Ya, sama aja. nah jadi itulah yang jadi permodalan. Jadi bisa dibilang ketuk pintunya ngetuk berkali-kali, mau pinjam ini, pinjam ini, pinjam ini, pinjam ini, nggak dikasih bro. Oh. Sama seperti KFC bro, kan sampai Ya. ketukan pintu ke 1000 baru dapat. Nah ini sampai akhirnya baru dapat setelah memohon sana sini ke mama mertua. Nah dari sana usaha papa saya mulai berkembang, saya juga ikut bantu-bantu waktu itu. Nah sampai ini juga jadi bisa dibilang punya duit juga buat ini juga kan, buat invest di crypto. Tembak ke capital market. Tembak ke capital market. Jadi aku percaya kalau anak muda mau sukses itu pertama harus active income-nya kuat sih. Jadi jangan langsung invest ke capital market gitu. I see. Kan zaman sekarang banyak yang pengennya passive income ya. Iya, pada malas kerja kayaknya belakang ini. Pengen kayak cuman oke, gue mau dapetin passive income, gue mau kerja tapi kerja sekali nggak mau kerja lagi, tapi mau dapetin Nah terus. itu sebenarnya stigma yang salah ya, Bro, Iya, ya. benar. Untuk anak muda zaman sekarang. Padahal kalau mau kaya itu active income harus lo gedein, pengeluaran lo kecilin. Dapat disposable income yang gede, lo tembakin ke capital Ya, market. benar sekali. Kayak gitu tinggal lo ulang terus, tembakin ke capital market. Gulung-gulung. Nah itu compounding, karena compounding kan eight wonders of the world. Jadi ya udah dengan itu lo baru bisa kaya gitu. I see. Oke. Gue tadi ini keluarga lu ternyata saganya lumayan panjang ya, ada banyak chapter, banyak booknya gitu. lumayan Kayak Avatar. Kayak banyak banget ininya, episode-episodenya. Cuman gue mau nanya tadi. Berarti kalau ini gue sedang mencoba untuk memposisikan diri gue, ngebayangin gue itu tuh kalau jadi lu kondisinya kayak gimana pada saat itu. Tadi kan lu bilang keluarga lu tuh emang ada keluarga besar, punya 10 anak dari kakek lu, and then dibagikan bisnisnya gitu, dikerjakan rame-rame gitu. Ame-ame, iya. And then keluarga lu dapat porsi kecil yang mungkin tidak menjadi punya nama lah, karena mungkin pemasukannya tidak sebanding sama yang lain. Nah cuman gue mau tahu nih, ketika lu masih umur di sekitar tahun 2010, 2017 tadi pas masuk Bitcoin itu tuh lu ngerjain bisnis kan tadi pas SMP tuh sampai akhirnya tahun 2017 itu lu selama selama SMP sampai 2017 itu tuh apakah masih kerjain hal yang sama terus? Bisnisnya? Bisnisnya beda-beda. Bisnisnya beda-beda. Karena di tahun SMP sampai kuliah itu trennya pun silih berganti. Oh, jadi dulu SMP kita kan banyak main game online, game konsol. Tapi begitu SMA mulai merambah muncul iPad. Kita mainnya COC, mainnya game-game yang aplikasi. Jadi semuanya juga berevolusi. Yang awalnya jualan kaset-kaset CD-CD, terus yang itu mulai jualan cash Steam Wallet dan lain itu. Tapi masih semuanya di industri game. Nah, sambil bantu orang tua karena yang tadi itu. Dan uang kuliah juga gua bantu bayar waktu itu, uang kuliah gua. Oh, oke. Berarti uang kuliah lu ada bayar juga ya dari, Nah, iya, dari ada bayar disposal juga dari ya. Oke, gue mau nanya sedikit nih di bagian lu pas masa-masa ngerintis. Sebenarnya kan jatuhnya kalau mungkin beberapa penonton kita ini tuh mungkin mayoritas bahkan. Kalau orang kan ngerintis itu tuh dari nol biasanya kan. Sebenarnya kalau gue lihat di kasus lu ini tuh ngerintis mungkin gak dari nol banget. Kalau misalnya jatuh masih ada bantalan dari orang tua. Ya, Sebenarnya. benar. Nah, cuman gue mau nanya nih, apa yang membuat lu untuk memilih jualan? Padahal lu tahu di sini ada orang tua bisnisnya bisa lu bisa bantu nih. Apa yang membuat lu memilih untuk jualan instead of bantuin keluarga lu? Karena itu menurut gue di beberapa kasus orang mungkin mereka nggak akan kepikiran sama sekali untuk mulai bisnis. Gitu. Mungkin mereka akan pikiran oh iya ada orang tua gue ikutin aja gitu apa kemauan orang tua dan emang udah jelas itu jalannya kan. Tapi apa yang membuat lu ketika SMP itu akhirnya mau jualan? Jadi sebenarnya dari kecil aku punya mimpi supaya aku ini nggak mau dikenal karena oh ini anak sukses karena papa saya misal kayak gitu. Jadi aku ingin membangun legacy, membangun namaku sendiri, nama besarku sendiri. Jadi kalau aku dibilang sukses bukan karena orang tua tapi karena aku sendiri, karena effort yang aku lakukan sendiri dari nol kayak gitu. Jadi makanya mungkin banyak orang nggak tahu juga ya, family business itu kan complicated ya Bro ya. Bahkan sebenarnya kita sebagai ya lo mau bilang perintis atau apapun itu
cuma makan gaji bro. Saya di perusahaan keluarga papa mama saya pun ya gaji kecil bro, cuma 5-10 juta. Bukan langsung diserahkan jebret. Ini kamu saya bagi saham berapa persen. Orang kan ngiranya gitu. Padahal ya enggak kayak gitu juga. Kan orang tua juga masih kerja, mereka masih kuat kerja bro. Enggak mau pensiun kan. Orang-orang tua zaman dulu kan mereka etos kerjanya bagus. Jadi sampai tua pun kalau nggak kerja nanti pikun gitu katanya. Harus kerja terus. Nah jadi dari sana aku pengen membangun legacy dan aku juga mikir wah kalau aku cuma dompleng orang tua terus 5-10 juta per bulan mana bisa kaya gitu kan. Dari sana aku akhirnya ya udah bangun bisnisku sendiri, invest sendiri, coba sana sini, bangun jalanku sendiri, make my own way gitu tanpa dibantu orang tua. Berarti emang ada rasa dari awal tuh ngeliatin orang tua, oke, gua kayaknya mau coba yang lain deh gitu ya. Benar, tapi aku tetap support mereka, jadi bantu mereka ya, juga. sebagai anak tetap support. Iya, sampai sekarang juga tetap bantu mereka. I see. Nah, ini kan sekarang udah tahun 2025 nih. Lu berarti sekarang kerjanya ngapain nih? Lu ada usaha kah sekarang? Ada ya usaha alat berat dari orang tua. Terus aku ada usaha bakery juga, ada kue. Iya. Lu ada bakery? Ada. Lu ada bakery itu. Iya. Terus apa lagi? Sama koin kami ini. Koin kami. Iya. Oh iya, koin. Dulu pernah nyoba berbagai macam bisnis lah. Ada pernah buka ayam geprek juga di restoran, bro. Gagal, bro. Oh, pernah gagal juga. Pernah gagal. Gagal berkali-kali, bro. Kan apa coba boleh sharing enggak dikit? yang gagal-gagal apa? Lucu-lucu sih, bro. Jadi dulu aku pernah coba buat stand ayam geprek di depan kampus kayak gitu. Nah, itu pada saat itu aku udah cuan dari Bitcoin. Jadi di tahun 2017 2018. Jadi waktu itu aku naik BMW tapi jaganya stand ayam geprek. Sampai katanya AI sebelah loh, ini kok jualan, ini kok naiknya BMW gitu. Ini anak orang kaya nih. Padahal kan dari Bitcoin itu belinya. Ya, jadi itu pernah terus gagal bro karena Covid. Nggak laku bro. Awalnya laku keras. Wah, ini mau aku franchise-in ini kayak geprek bensu. Aku pikirnya kayak gitu. Bisa gede gitu. Bisa gede nih. Kena Covid tutup langsung. Terus habis gitu pernah juga bisnis barang branded gitu. Jadi jualan sepatu dulu kan booming, Yeezy, NMD gitu-gitu. Oke. Nah, itu pernah juga jualan terus tutup juga gitu. Oh, semuanya dicoba ya. Iya, terus ada juga jualan apa lagi ya? Jualan stiker line dulu, stiker line juga. Oh, stiker line tahu. Iya, koin-koin itu. Ya, koin-koin. Terus Steam Wallet, terus semua berhubungan dengan game. Semuanya, Cuk. Ya semua gua jual sih. Pokoknya apa yang kelihatannya potensi tabrak, apa yang potensi tabrak. Pernah juga bikin agency, ngaturin sosmednya orang, Instagram gitu, ads-nya orang gitu juga pernah. Jadi gua dulu digital marketing. Pernah juga dropship bro, jualan casing. Casing. Oh, tapi di Indo. Di Indo. Oke. Jadi custom case, Gua custom kaos itu. Gue juga pernah tuh dropship, tapi jadi itu dropship itu kalau lo tahu dulu sama si Rico Huang sih. Dulu Rico Huang kan sempat viral. Jadi gua resellernya dia, sempat jadi mentor juga di sana. Oh, I see. Wah, ini berarti kalau gue ngikutin, lu tipe orang yang emang ada peluang, lu pasti ada di sana gitu ya? Benar. Jadi ada cuan gue datang gitu. Gue dulu ngeliat peluang itu semua guys, cuman nggak gue. Saya mau jadi sutradara, mau jadi produser gitu. Itu benar sih. Cuma apa ya? Kalau aku lihat anak muda zaman sekarang beda sih bro, sama kalau kita bandingin sama generasinya papa mama kita gitu ya. Bisa dibilang ada quotes yang bilang hard time create strong man, strong man create strong man create good times, and good times create weak men, and weak men create bad times. Gitu. Ya benar. Itu cuma sebuah siklus yang ngulang-ngulang doang sebenarnya. Itu benar sih, karena orang dulu kan kalau zaman purba itu melawan harimau buat provide makan ke kita, melawan gajah, melawan binatang kuat. Terus di zaman kakek kita mungkin mereka harus mendayung lautan buat pindah ke Indonesia dari Cungko gitu misalnya. Mereka juga perang gitu, di tempat perang mereka juga buat melindungi keluarganya, memprovide. Dan di ayah saya juga, dia itu kerja kerasnya benar-benar gila bro. Kalau dibandingin dengan seumuran kita udah nggak ada apa-apanya gitu. Dia bisa bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam. Itu kalau aku sendiri udah nggak kuat bro, bisa remek badan. Jadi bisa dibilang orang zaman dulu jauh lebih hebat daripada orang zaman sekarang. Nah orang zaman sekarang ini benar-benar agak menyedihkan sih bro, generasi zaman sekarang. Mereka lebih memilih main game sambil tidur daripada mereka scroll TikTok, keyboard warrior, daripada mereka bangun dari tidurnya untuk kerja gitu loh. Bahkan yang paling miris itu kasihan juga lihat suami istri yang suaminya cuma bisa tiduran, main game, HP-an gitu, padahal istrinya sedang
kekurangan duit buat bayar susu anak, sekolah anak, sampai antri LPG, antri beras miskin gitu-gitu. Ya, miris juga melihat generasi zaman sekarang. Padahal generasi zaman dulu itu hebat-hebat loh, gitu maksud. Setuju sih gue. Gue jujur agak sedih ngeliat orang yang ngomong ke gue gitu kayak, anjir gue sekarang lagi butuh duit segala macam bla 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 bla. Tapi at the same time dia juga gue liat kegiatannya scrolling TikTok. Padahal oke lah, bilang lah dia main gadget lah. Tapi kalau main gadget itu kan sebenarnya ada opsi ya, bisa nonton TikTok. Tapi Jadi bisa nonton jadi tutorial sebenarnya juga gini gitu. ya, Bro. Apa kalau dibilang ya, banyak orang bilang zaman sekarang nih makin lama makin susah. Kerjaan makin susah, peluang makin sedikit, sudah banyak yang digarap orang. Tapi aku nggak setuju, Bro. Gue juga nggak setuju. Aku nggak Sebenarnya setuju. banyak banget peluangnya. Karena kenapa ya? Sekarang ini kita di zaman yang serba leverage. Ya. Orang mungkin dulu berpikirnya sampai sekarang mungkin orang itu pikirnya linear. Jadi kayak aku kerja gaji 5 juta naik 10% per tahun jadi 5,5, jadi 6 juta, jadi 7 juta. Gitu ya. Padahal zaman sekarang kita serba leverage, Bro. Ada AI dan ada sosial media benar, gitu. benar. Ada game of attention katanya gitu. Benar. Iya. Jadi dulu ya, Bro, bayangin lah. Dulu aku mau seumuran kita lah zaman 2017 itu masa anak SMP ada yang trading, Bro? Gak ada kan? Gak ada. Zaman sekarang coba semua trading bro, SMP SMA. Kenapa? It is the power of social media. It is the power of AI juga. AI bisa membuat leverage di mana yang awalnya kerja butuh 7 jam sekarang selesai dalam 1 jam atau bahkan hitungan menit. Ada juga yang dulu harus bikin skripsi susah-susah, sekarang selesai dalam hitungan menit pakai AI. Ada juga yang misalnya sosial media ya, itu benar-benar merubah juga, globalisasi juga. Jadi dulu misalnya orang mau pasang iklan untuk menjangkau 1.000 orang harus pasang poster di mana-mana. Tapi sekarang dengan sosial media, cuma dengan bikin konten, lo bikin konten organik, udah bisa menjangkau ratusan ribu orang bahkan jutaan orang. I think it's a very good leverage gitu. Makanya kalau kita lihat zaman ini makin lama makin lucu bro. Apa benchmark kesuksesan tuh makin lama makin mudah. Iya benar. Dulu angkatanku bisa dibilang kita harus sukses before 30 kiblatnya gitu. Jadi waktu itu aku udah punya 10M di 19. Wih, aku ini mengalahkan motivator nih, kalah semua kalian sama gua. Jadi setelah itu muncul lagi kiblat sukses harus sebelum 25. Terus muncul lagi sukses harus before 20. Nah, sekarang yang paling menarik sekarang orang-orang umur 18 19 udah kaya dari kripto, bro. Bahkan kemarin ada anak kecil sukses before 15, ada sukses before 9. Lama-lama sukses before balita. Kaya semua. Baru lahir langsung kaya. Lama-lama kayak gitu. Iya, karena gimana ya? Mereka kan sudah terekspos dengan gadget dari Iya kecil. sih, benar sih. Jadi mereka nggak tahu ya, mungkin otaknya lebih maju dari kita. Kita justru yang harus belajar sama mereka gitu loh. Jadi dibanding zaman dulu sih, sekarang banyak kemudahan sih. Jadi kalau lu bilang nggak ada peluang bullshit sih, lu harus mulai lah. Cuman mungkin kalau gue boleh tambahin, peluangnya itu mungkin jadinya tidak tradisional kayak dulu. Benar. Kayak harus berpikir lebih kreatif nggak sih sebenarnya jadi sekarang? Benar, creative thinking. Creative thinking untuk bisa dapetin peluang-peluang tersebut. Nah, gue sebenarnya mau nanya dikit lagi bro. Lu kan sebenarnya uang udah ada ya, uang udah ada, hidup udah sebenarnya ya tutup mata ya lah. Gak usah ngapa-ngapain juga sebenarnya hidup aja gitu. Nyaman-nyaman aja hidupnya. Tapi kenapa lu masih mau bikin kayak misalnya sosial media, lu masih jalanin, lu bahkan bikin ada komunitas juga kan? Iya, kami. Ada bikin juga kayak why? Kenapa lu masih mau ngerjain itu? Karena jujur ya, gue belum kaya guys. Cuman maksud gue kalau gue ngebayangin gue di posisi dia, mungkin gue akan lebih cenderung untuk menarik diri dari publik. Kalau gue itu kalau gue pribadi, gue mungkin nggak akan mau tayang di publik lagi. Gue kayak gue mungkin akan membantu orang, tapi gue nggak akan mau tayang di publik, tapi gue akan bekerja dengan organisasi-organisasi tertentu untuk bikin sekolah segala macamnya. Nah, kalau lu sendiri kayak gimana? Kenapa lu masih mau jalanin ini semua? Bisa dibilang dulu aku pernah mencapai titik hampa atau titik kosong gitu, Bro. Jadi setelah gue dapetin $1 juta pertama, jadi kan gue JP pertama itu dari BTC, tapi meski kena drawdown lumayan. Nah terus JP kedua itu dari Ethereum. Di tahun 2020 gue beli Ethereum itu 1M bro, 1M di harga $400. Terus terbang ke 4.500. Itu jadi $1 juta itu dari modal 1M-an. Ya. Nah di sana terus gue dari dulu kan punya mimpi, aku pengen punya jam Rolex, aku pengen punya jam Patek. Jadi aku pengen beli itu. Jadi what drive me dulu adalah kekayaan duniawi. Jadi dari dulu materialistik. Aku pengen punya BMW, aku pengen punya Porsche, aku pengen punya ini gitu.
Tapi ternyata bro, setelah kita achieve itu, it's nothing gitu loh, kayak hampa gitu bro. Kayak ngerasa, oh ya udah aku pakai, ya ternyata biasa aja, nggak ada bedanya sama jam Casio atau jam yang biasa-biasa, nggak ada bedanya. Terus setelah lo dapat mobil, ya udah gini doang, ternyata boros ya, Kayak malah senangnya bentar doang ya. habis-habisin duit ya, ternyata malah perawatannya banyak, maintenance Oh, banyak. oke. Mending pakai mobil listrik yang biasa-biasa aja gitu. Oke. Nah di sana kayak kosong gitu loh, kayak what's next gitu loh, karena manusia itu bisa dibilang adalah pribadi yang nggak pernah puas bro. When you got certain level, kamu dapat misal 10M, pasti lu pengennya 50M, 50M lu pengen lagi 100M. It's never ending cycle gitu loh. Nah sampai di suatu titik itu aku ngerasa, ini kayaknya hampa banget gitu. Enaknya gimana nih, masa aku mau mengejar uang terus, mengejar duniawi terus, toh uang kan nggak dibawa mati gitu loh. Oke. Nah jadi sampai suatu saat ada temen yang mau belajar sama gue gitu, dia tanya minta diajarin kripto di tahun 2021. Oh, I Nah see. jadi Oke. waktu itu aku sharing ke dia, aku ajarin gini. Nah terus dia bilang, kenapa lu nggak ngonten aja, kan sekarang TikTok lagi booming tuh di tahun 2020-2021. Itu era keemasan TikTok waktu itu. Nah sampai pada akhirnya aku bilang, enggak lah, aku bukan siapa-siapa kok ngonten, nanti dihujat orang kayak gitu. Masa nggak punya kualifikasi apa-apa kok ngonten tentang kripto, tentang keuangan. Nggak apa-apa, cobain aja. Terus pada akhirnya waktu itu kekumpul, kita ada small group kayak 5 to 10 people. Terus ternyata mereka merasa terbantu dengan aku gitu. Dan dari sana aku kayak punya passion, ternyata mungkin inilah yang dibilang kesuksesan gitu loh. Kesuksesan tuh bukan ketika kita punya uang banyak, punya mobil mewah, rumah mewah, atau punya jam mewah sekalipun lah. Kesuksesan itu ketika kita bisa membuat satu orang aja bermanfaat, menerima manfaat dari diri kita, membuat orang itu semakin bahagia. Jadi lu bisa dibilang sukses ketika ada satu orang aja yang merasa hidupnya terbantu atau bahagia dengan kehadiran lu. Menurut gua gitu. Nah dari sanalah gua mulai ngonten dulu, bangun komunitas kecil-kecilan sebelum ada Koin Kami ini. Jadi waktu itu kontennya di TikTok. Jadi angkatan pertama gua sama Tobing sih, gua ingat juga. Lu sama Tobing. Iya, ya? Tobing angkatan pertama. Jadi kita ngonten sering live bareng juga dulu di TikTok. Itu tahun berapa? Tahun 2021 2022. 2021 2022. Nah, terus gua sempet vakum ngonten TikToknya di 2022. Terus gua pindah niche ke alat berat karena itu bisnis utama gua. Karena waktu itu kriptonya lagi bear market. Iya. Nah, terus abis gitu mulai ngonten lagi di TikTok dan IG. Terus di tahun 2024 ini baru kepikiran bikin Koin Kami ini. Nah di Koin Kami ini benar-benar ini merasa I achieve something gitu loh. Karena bisa membantu banyak orang. Jadi di Koin Kami ada yang dulu hidupnya susah tapi merasa terbantu gitu loh. Hanya dengan saya sharing gitu. Ternyata pembantu itu nggak melulu soal uang, tapi dengan kita membagi ilmu, kita sharing kayak Bro Jos ngonten, itu sebenarnya ada orang yang terbantu loh tanpa Bro Jos tahu. Jadi dari sana gue belajar, jadi sepertinya inilah panggilan hidup saya. This is my calling to serve gitu. Jadi kayak ya udah, inilah cara saya untuk menunaikan kewajiban saya sebagai untuk spread the word to the society. Jadi makanya di Koin Kami kan ini ada yang sampai kemarin gue pernah call Hyperliquid itu di $9. Itu banyak yang benar-benar kebantu. Ada yang sampai bisa bayar uang kuliahnya, ada yang sampai bisa mengumrohkan keluarganya, sampai ada yang bisa membeli mobil impiannya gitu. Dan banyak testimoni yang ada di Koin Kami. Jadi setiap ada orang share PNL, share testimoni, share ijo-ijo profit, itu kayak, nah inilah ternyata makna kesuksesan yang sebenarnya, ketika kita bisa bermanfaat, bisa membantu bagi banyak orang, dan orang tersebut menjadi semakin bahagia, semakin kaya, dan semakin termotivasi dengan adanya kita. I see. It's a good calling sih kalau emang bisa seperti itu. Itu kayaknya gue jadi lebih bisa ngebayangin posisi lu yang kayak, oke, ini gamenya sudah selesai, apalagi game yang bisa lu. Oke, gue paham. Akhirnya gue paham. Mungkin gue mau nanya sedikit bro. Ini mungkin sebagai segmen lucu-lucuan aja kali ya. Gue pengen nanya nih, dari 100% portofoliomu itu tuh lu boleh kasih ke kita nggak? Lu sekarang posisinya itu berapa nih? Ini kan sekarang tanggal 11 September 2025 guys ya. Jadi jangan, kalau kalian nonton sebulan ini belum tentu sama ya. Jadi jangan disamain semuanya. Cuman gue mau tahu nih, 11 September 2025 posisi portofoliomu ada apa aja nih? Lu pegang apa aja? Lu hold saham kah?
Lu hold koin kah? Koin apa aja segala macam gimana? Kalau dari total Mm-mm. 80% crypto, 20% bisnis. 80% kripto, 20% bisnis. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kriptonya dari 80% itu berarti kita anggap 100%, jadi sekarang 60% di Bitcoin. 60% di Bitcoin. 40% di Hyperliquid. 40% di Hyperliquid. Berarti cuma 2 koin. Sisanya lucu-lucuan kayak Sisa cuma 2-3% 2-3% aja. Jadi ya lah bisa ya. dibilang Oke, baik. ya mungkin 559 yang hype-nya 39 kayak gitulah. Lucu-lucuan ya. Kalau aku lihat altcoin kan berdasarkan naratifnya juga. Iya. Kalau sekarang ada XPL, Ethena sama Pampan. Pam-pam. WLFI? BLFI nggak a big fan. Gak of big that. fan. Gue juga gak suka sih gara-gara apa? Sempat nge-freeze beberapa wallet. Sama tokenomics-nya co-foundernya pegang 30%. Ya, bro. itu juga Kegedean. agak bro. red flag sebenarnya. Oke. Terus tadi kalau misalnya ngomongin tadi sempat mention ada pegang BBRI juga ya? Ada Pegang BBRI ya, itu kecil lah itu. banget lah ya. Nggak 0, 0,0. Oke, I see. Eh, Oke, mungkin satu pertanyaan lanjut lagi. lagi. Gue Oke, tiba-tiba lanjut. kepikiran. Oke. Gue kepikiran untuk orang-orang yang sedang merintis sekarang. Ini kan memang dia bukan yang benar-benar 100% dari nol banget, dia ada bantalan. Cuman kalau gue boleh memposisikan diri lu menjadi orang yang kembali lagi menjadi nol, nggak ada bantuan orang tua nih ceritanya. Ya. No, nggak ada bantuan orang tua. Lu benar-benar dari nol dan lu gajinya itu bahkan sedikit di bawah UMR. How would you start your journey again untuk bisa sampai di posisi lu? Ini pertanyaan terakhir banget. Oke, jadi buat yang masih merintis, menurut gua nikmati aja prosesnya, mulai aja dulu, jangan pernah menunggu perfect moment, bro. Karena perfect moment tuh nggak akan pernah ada. Banyak orang bilang, oh, aku mau mulai usaha ini, tapi aku nggak punya modal, aku nggak punya skill, aku nggak punya waktu. Tapi padahal sebenarnya kalau mau diusahain itu ada aja gitu loh. Jadi there is no such thing as perfect moment, so just try, just do it gitu. Dan kalau balik ke tahun 2017, gua ada gaji UMR gitu, apa yang aku lakukan ya aku cicil Bitcoin sedini mungkin, bro. Karena flashback ya di tahun 2017 ada satu teman yang benar-benar setia sama saya. Ini teman SD gua. Jadi dia percaya apa kata gua gitu. Jadi dia itu waktu itu di tahun 2017 dia cicil Bitcoin, bro. Jadi aku bilang, "Udah beli Bitcoin aja." gitu. Dia gajinya UMR. Dia cicil Bitcoin 3,5 jutaan dari 2017 sampai sekarang, dan ternyata dari 8 tahun aja uang dia udah 3,5 miliar, bro. Nggak sampai 10 tahun. Okay. Jadi kalau buat kalian yang masih merintis, konsistenlah, mulai aja dulu, gedein active income, kecilin pengeluaran, jangan lebih gede gengsi kalian, kurangi gengsi, ya utamakan fungsi daripada gengsi. Disposable income gede, tembak terus ke portfolio income dan kamu pasti kaya lah kayak gitu. Oke. Cepat atau lambat. You will make it, Tinggal sabar aja ya. Tinggal nggak tahu kapan, but you will make it. You will make it kalau lu tetap konsisten. Berarti oke, ini Bitcoin masih bisa beli ya di menurut lu 11 September 2025 masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa beli. Oke guys, itu aja. Thank you udah nonton. Thank you, Bro Jos. Kita ketemu lagi ya mungkin kalau bisa podcast lagi kita. Siap. Oke.